Hai guys, jumpa lagi di Mikrotik Tutorial, dan tutorial kali ini kita akan membahas mengenai Dynamic KOS ya. Mungkin banyak yang langsung bertanya-tanya, apa itu Dynamic KOS? Karena biasanya kita membuat KOS secara manual. Nah, di Mikrotik kita bisa melakukan Dynamic KOS, yaitu membuat rule KOS secara otomatis. Kita bisa lakukan ini di beberapa fitur, antara lain di VPN, DHCP maupun hotspot. Seperti apa detailnya? Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan juga untuk klik lonceng, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi kalau kami mengupload video-video yang lebih baru. Video kali ini akan membahas mengenai Dynamic KOS ya. Jadi dari beberapa video KOS sebelumnya yang sudah kami upload, banyak pertanyaan masuk sebetulnya adalah bagaimana kalau kita ingin melakukan KOS untuk user-user yang IP-nya berubah-ubah atau dynamic ya. Contohnya ada user connect melalui DHCP atau melalui hotspot atau VPN. Nah, kita sudah belajar bagaimana cara melakukan HTB. Jadi kita bisa membuat hierarki, kita bisa bermain dengan limit, add, max limit, kemudian priority. Nah, tapi kalau user-usernya ini dynamic, bagaimana caranya? Di Mikrotik sebetulnya sudah ada fiturnya, kita bisa lakukan Dynamic KOS, baik itu pada DHCP, VPN, maupun dengan hotspot. Jadi, kalau kita lakukan Dynamic KOS, begitu ada user connect, baik DHCP, VPN, maupun hotspot, maka secara otomatis akan terbuat satu rule simple queue yang baru, dynamic. Nah, kemudian kalau user tersebut log out, ya, otomatis rule tersebut juga akan hilang. Jadi, kita bisa lakukan HTB di situ, bisa main priority, limit, add, max limit, dan lain-lain, tapi juga kita lakukan ini semuanya secara otomatis. Bagaimana caranya? Yang pertama kita akan coba dulu pada fitur VPN ya. Jadi di VPN ini kita bisa lakukan Dynamic KOS. Di VPN itu pengaturannya itu ada pada menu PPP. Kemudian di sini saya sudah mempunyai dua profil VPN. Sudah saya buat sebelumnya. Kita akan coba lihat pada profil pertama dulu ya. Di sini ada tab general, protokol, limit. Nah, pada tab limit inilah kita akan lakukan Dynamic KOS. Yang paling sederhana dulu, kita akan limit misalnya 10 mega untuk up dan juga untuk down-nya ya. Ini kemudian saya apply. Coba kalau kita lihat pada, saya akan buka queue-nya juga. Ya, simple queue, belum ada simple queue yang terbuat. Sekarang kita akan coba kalau ada user VPN yang connect ya. Jadi di sini kita lihat di bagian active connection belum ada yang connect. Kemudian kalau ada yang connect, nah ini ada satu user yang connect, kita akan lihat bahwa terbentuk satu buah simple queue secara dinamik. Jadi terbentuk secara otomatis ya. Di sini terlihat bahwa ada max limitnya 10 mega up, 10 mega down. Nah, kalau kita ingin lakukan variasi berikutnya lagi misalnya. Kita ingin lakukan variasi, misalnya saya nggak mau up and down-nya sama. Misalnya kita mau up-nya 5 mega, down-nya 10 mega. Nah, di sini mungkin agak membingungkan karena di sini adalah RX dan TX tertulisnya. Rate limit RX TX, tapi di sini RX TX-nya adalah RX dan TX dari sisi router. Tapi kalau kita lihat dari sisi user, maka yang depan itu adalah upload, yang belakangnya adalah download. Persis susunannya sama seperti di simple queue. Yang kirinya yang upload, yang kanannya yang download. Nah, kalau ini saya apply, kemudian kita akan lihat di sini untuk usernya. Mungkin ini usernya kita hapus dulu. Kalau kemudian connect lagi, untuk user VPN-nya, ya, usernya connect. Nah, sekarang up-nya 5 mega, download-nya 10 mega setelah kita ubah tadi ya. Untuk burst dan lain-lainnya masih kosong. Kenapa? Karena nanti kita akan bisa gunakan ini secara advance ya. Jadi untuk rate limit ini sebetulnya bisa kita lakukan secara advance. Kita bisa lakukan burst, bisa lakukan priority, bisa lakukan parent dan lain-lain. Caranya seperti apa? Kita akan lihat tampilan berikut ini dulu ya. Jadi kalau kita lihat di sini,
inilah yang harus kita masukkan dalam rate limit. Jadi ada mulai max limit, mulai burst dan lain-lain. Ini masing-masing apa? Yang pertama akan kita lihat bahwa yang sebelah kiri itu adalah upload. Jadi tadi kita sudah buat 5 mega, 10 mega upload, dan kemudian yang kanannya adalah download. Dan ini berlaku untuk semuanya sampai belakang. Upload, download, dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada banyak parameter lain. Apa saja? Kita akan cek mulai dari depan. Ya. Jadi yang pertama itu adalah max limit. Ya, kita sudah lakukan max limit. Kemudian sebelahnya itu adalah burst limit. Ya. Kemudian sebelahnya itu adalah burst threshold. Kemudian berikutnya itu adalah burst time. Jadi setelah max limit, 3 parameter berikutnya adalah burst. Ya. Burst limit, threshold, dan time. Kemudian berikutnya lagi adalah priority. Dan yang terakhir adalah limit add. Ya. Jadi ini adalah komplit seperti kalau kita membuat full QoS. Ya. Jadi mulai max limit, burst, kemudian ada priority, dan juga ada limit add. Ini yang bisa kita masukkan pada rate limit tadi. Jadi kalau kita masukkan pada rate limit tadi, ya, di sini bisa kita masukkan secara lengkap langsung mulai dari max limit, kemudian burst, kemudian priority, dan limit add. Di sini saya apply. Nah, kemudian ada satu lagi. Kalau kita mau mainan HTB, itu kita harus lakukan parent. Ya. Sehingga di sini di tab queue sebetulnya kita bisa tentukan parent queue-nya. Nah, tapi kita belum punya parent queue-nya, jadi kita harus buat dulu parent queue-nya. Yang pertama kita akan buat queue biasa dulu. Saya beri nama parent VPN. Ya. Kemudian untuk targetnya adalah seluruh IP yang ada pada IP pool yang digunakan untuk VPN tersebut. Di sini saya akan gunakan 172.16.30.0/24. Ya. Targetnya sudah ada. Kemudian max limitnya berapa? Max limitnya adalah total keseluruhan bandwidth yang kita miliki. Misalnya di sini 100 mega dan 100 mega. Saya apply. Di sini kita sudah punya satu buah parent yang statik. Kemudian pada queue-nya di sini pada PPP profile kita akan masukkan parent queue parent VPN. Kemudian kita juga harus pilih queue type-nya, bisa kita pilih apa saja sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin kita di sini masukkan default small. Ya. Kemudian ini kita apply. Ya. Setelah kita apply, tadi user VPN-nya akan saya tendang dulu. Kalau dial lagi, kita akan lihat. Ya, ini masuk lagi usernya. Nah, di sini terlihat bahwa untuk user VPN-nya sudah menjadi child dari parent VPN tadi. Ya. Jadi ini parent-nya, ini adalah child-nya, dan kalau kita lihat di sini, ya, di sini limit add-nya sudah terisi, 2 dan 5, priority terisi, kemudian queue type-nya terisi, parent-nya terisi, kemudian di sini burst-nya terisi, max limit terisi, dan targetnya dia otomatis adalah PPTP user 1. Jadi ini mengikat ke interface, ya. Jadi bukan lagi hanya IP-nya saja, tapi interface-nya. Kalau kita oke, nah maka ini sudah berfungsi untuk rule VPN-nya. Jadi kita bisa membuat max limit, burst, limit add, priority, kemudian juga memilih queue type dan juga memilih queue parent-nya. Ini untuk VPN, ya. Kemudian kalau kita lihat untuk hotspot berikutnya. Tadi untuk VPN, kalau kita lihat untuk hotspot, sebetulnya tidak jauh berbeda. Ya. Jadi kita akan buat parent baru lagi untuk hotspot. Kemudian targetnya adalah IP pool yang digunakan oleh hotspot. Kemudian max limitnya saya isi. Di sini kita sudah punya satu buah parent statik untuk hotspot. Nah, kita akan lihat di menu IP, kemudian hotspot, kemudian di user profile. Di sini saya sudah punya user profile yang sudah saya buat sebelumnya. Cara membuatnya tidak jauh berbeda. Di sini ada rate limit, ya. Memang di tab general. Kalau tadi tabnya tab limit, ini ada tab general. Kita tinggal masukkan seperti tadi.
Dan angka-angka ini bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Kemudian pada tab Q kita memilih parent-nya. Ya, di sini ada parent hotspot. Kemudian Q tab-nya juga bisa kita pilih. Di sini saya pilih hotspot default. Saya apply. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk hotspotnya, jadi kalau ada yang login hotspot, kita akan bisa lihat akan ada tambahan simple queue yang baru lagi di sini untuk hotspot. Ya. Di sini ada hotspot user 1, di mana IP-nya 50.4, kemudian max limitnya, burst limitnya juga sudah terisi sesuai dengan parameter yang kita input pada rate limit tadi. Di advance limit add-nya juga, kemudian parent queue-nya juga sudah ada, queue tab-nya juga sudah ada. Jadi dengan dynamic QoS ini kita bisa lakukan HTB, kita bisa lakukan parent, kita bisa lakukan banyak hal sesuai dengan QoS yang sudah kita pelajari sebelumnya, mulai dari queue type, parent, HTB, dan lain-lain. Dan ini betul-betul berfungsi seperti kita lakukan HTB secara manual. Ya, jadi kita bisa mainkan banyak hal. Jadi kalau teman-teman masih bingung HTB itu apa, bisa lihat pada video kami sebelumnya mengenai HTB. Kemudian juga Qtab juga sudah pernah kami buatkan video sebelumnya mengenai Qtab. Silahkan dilihat pada video sebelumnya. Ya. Jadi ini contoh mengenai VPN dan juga hotspot. Ya. Kemudian untuk hotspotnya, nah ini ada user kedua ya. Jadi apakah ini settingannya sama untuk seluruh user? Enggak, settingannya bisa berbeda untuk user yang lainnya. Kalau kita lihat di sini ada profil yang kedua, di sini akan saya buat misalnya parent-nya sama, parent hotspot, kemudian Qtab-nya sama, tapi di sini mungkin limitnya saya ubah ya. Limitnya misalnya enggak 10 mega tapi hanya 2 mega dan 2 mega di sini. Tidak saya tulis lengkap karena max limit pun sebetulnya sudah bisa kita pakai untuk bermain HTB selama parent-nya ada. Ya. Saya apply di sini. Kita coba lihat kalau ada user yang baru. Ya. Kita tunggu user hotspot 2-nya untuk connect. Nah, di sini kita lihat ada user 2 yang connect ya. Di sini kita lihat user tersebut akan mengenerate satu buah simple queue lagi ya, dengan parameter yang berbeda. Jadi max limitnya beda. Kemudian kalau kita buka di sini tentu burst-nya nggak ada karena memang tidak kita buatkan burst. Tapi karena limit add-nya tidak di-set, limit add-nya mengcopy data dari max limit. Ya, jadi limit add-nya diberi angka persis seperti max limitnya. Jadi di limit add-nya 2 mega, max limitnya juga 2 mega. Intinya adalah bahwa kita bisa memberikan speed yang berbeda untuk setiap user hotspot. Ini juga sama halnya bisa kita lakukan untuk VPN. Jadi kalau usernya berbeda rate limitnya, tentu kalau user tersebut connect, maka akan membuat simple queue yang berbeda juga. Jadi kita bisa lakukan speed dan juga priority yang berbeda untuk setiap user yang connect ke hotspot maupun ke VPN. Itu tadi hotspot dan VPN. Ada satu lagi fitur yang bisa kita gunakan Dynamic QoS adalah DHCP, dan ini mungkin yang paling banyak teman-teman gunakan karena ini adalah network yang paling simple. Jadi kita nggak pakai security apapun, connect ke switch, connect ke WiFi akan mendapatkan IP dari DHCP. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama tentu kita harus membuat parent untuk DHCP-nya. Ya. Jadi saya akan buat parent DHCP di sini. Kemudian target IP-nya saya sesuaikan dengan IP pool DHCP. Max limitnya saya akan buat sama 100 mega, 100 mega. Apply. Ya. Di sini saya punya satu buah parent untuk DHCP. Ya. Kemudian kita akan lihat di mana kita memasukkan parameter rate limit tadi untuk DHCP. Di sini pada DHCP kita akan lihat settingannya ada di DHCP server ya, jadi IP DHCP server. Kemudian kita punya lisis ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita lakukan pada profile, di sini kita masuknya pada lisis. Jadi kita harus cari user yang sudah terkoneksi dulu ke DHCP-nya supaya gampang. Kemudian di sini ada satu user yang akan saya ubah menjadi menggunakan rate limit. Ya.
ini harus saya lakukan dulu untuk make static, jadi bukan dynamic disease, jadi harus static disease. Kemudian kalau kita buka di sini, maka ada address-nya, ada MAC address-nya. Nah, untuk address-nya bisa kita kembalikan pada IP pool ya. Jadi di sini DHCP pool 0. Ini adalah DHCP yang saya gunakan untuk pool untuk DHCP ya. Kemudian di sini ada rate limit. Ya, inilah tempat kita memasukkan rate limitnya. Bisa kita masukkan sama dengan yang tadi. Jadi dengan beberapa parameter tadi, max limit, burst, kemudian priority, dan limit add. Kita masukkan di sini. Kemudian saya apply di sini. Ya. Kalau saya apply di sini akan muncul satu buah dynamic QoS, tetapi kok tidak masuk ke dalam parent. Ya. Ini masih berdiri sendiri. Ya. Ini yang tadi, tapi masih berdiri sendiri. Kenapa? Karena memang kita belum menentukan pada parent mana kita akan memasukkan DHCP ini. Ya. Di sini untuk versi 6.44, ya, 6.44 itu ada fitur baru di mana kita bisa memilih parent queue untuk DHCP. Sebelumnya nggak ada. Tetapi fitur ini baru ada dengan command line. Jadi belum ada di Winbox. Ya. Kita akan buka command line-nya, IP DHCP server. Ya. Perintahnya ada di DHCP server. Jadi kalau kita lihat di sini ada DHCP server apa saja yang sudah ada. Saya punya 2 buah DHCP server. Kita akan gunakan yang DHCP untuk LAN, ya, karena yang satunya tadi adalah DHCP untuk hotspot. Ini kita akan set, kemudian DHCP LAN. Ya. Di sini kalau kita lihat menunya ada banyak parameter yang bisa kita tentukan. Salah satunya adalah parent queue. Ya. Parent queue sama dengan apa? Kita bisa tap di sini untuk lihat pilihannya. Kita sudah memiliki parent untuk DHCP. Ya. Saya enter. Kemudian di sini kita nonaktifkan dulu untuk list-nya. Kemudian kita enable lagi. Ya. Kalau user tersebut connect ulang lagi untuk DHCP-nya, maka kita akan mendapatkan satu buah simple queue yang sudah masuk ke dalam parent. Nah, ini sudah masuk di sini. Ya. Kalau tadi DHCP-nya itu DHCP queue-nya itu berdiri sendiri, maka kali ini DHCP queue-nya sudah masuk sebagai child dari parent DHCP queue. Ya. Ini ada parent DHCP, ini child-nya. Dan kalau kita lihat di sini, target IP address-nya ada sesuai dengan IP yang dibagikan oleh DHCP. Jadi IP ini mau berubah sekalipun, simple queue-nya tetap akan melimit sesuai dengan rate limit yang kita masukkan. Kemudian max limitnya ada, burst limitnya ada, kemudian untuk advance-nya ada limit add, kemudian priority dan lain-lain. Dan ini yang paling penting parent-nya. Parent DHCP-nya di sini masuk juga. Jadi kita sudah sukses membuat dynamic QoS untuk DHCP ini. Ya. Memang clue-nya tadi, bahwa kita harus lakukan dengan command line saat ini. Mungkin untuk versi berikutnya sudah ada menunya pada Winbox, kita tinggal lakukan pada Winbox. Jadi tidak perlu lagi mengetik command line. Jadi hanya itu problemnya pada DHCP saat ini, dan saya yakin versi berikutnya pasti akan diupdate, di mana menambahkan fitur bahwa Winbox bisa juga untuk memasukkan parent queue pada DHCP. Kemudian ada beberapa hal lain, jadi kalau tadi kita masukkan pada profile, jadi di VPN kita masukkan pada profile, pada hotspot juga kita masukkan pada profile, sedangkan untuk DHCP ini kita harus lakukan satu per MAC address. Ya. Jadi kita memilih MAC address ini, maka speednya sekian, MAC address ini speednya sekian, kita belum bisa memasukkan untuk IP berapapun ke dalam dynamic QoS ini. Jadi kita harus lakukan satu-satu per MAC address, karena memang sebetulnya dynamic QoS ini kita lakukan supaya kita bisa melakukan prioritas yang lebih penting untuk komputer-komputer tertentu. Jadi memang bukan untuk semua komputer. Jadi kalau kita ingin lakukan untuk semua komputer, sebetulnya nggak perlu dengan dynamic QoS, karena kita tinggal lakukan PCQ, maka semua komputer juga akan mendapatkan speed yang sama. Jadi hanya tinggal satu rule aja, kita lakukan simple queue dengan PCQ, semua komputer akan mendapatkan rule yang sama. Nah, untuk komputer-komputer tertentu yang ingin kita beri limit lebih cepat,
kita bisa lakukan dynamic QoS, dan jangan lupa juga kita harus insert di atas rule yang tadi. Sehingga rule priority ini akan dijalankan lebih dahulu daripada rule untuk PCQ-nya. Sehingga untuk laptop-laptop tertentu akan dapat speed yang lebih cepat daripada yang ditentukan pada PCQ untuk komputer-komputer lainnya. Hanya itu clue-nya. Kemudian untuk teman-teman yang merasa bahwa pengen coba atau ada pengalaman tertentu untuk Dynamic QoS ini, bisa tulis pada komen di video ini sehingga kita bisa bantu, atau bisa juga membantu untuk teman-teman lain yang belum implementasi. Kemudian juga bisa sharing, karena kalau teman-teman sharing maka akan bisa dilihat lebih banyak lagi videonya oleh teman-teman yang lain. Dan tentu jangan lupa subscribe dan juga klik lonceng supaya teman-teman mendapatkan notifikasi kalau kami mengupload video-video yang terbaru. Sampai jumpa pada video selanjutnya.